Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan. Kembali lagi bersama kita berdua di Urban Paradox. Fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi bareng kita berdua dan kali ini spesial. Hari ini kebetulan kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batinnya teman-teman Urbaner. Ya, kita kembali lagi di bulan suci ini setelah kita melewati tahun lalu, ya akhirnya kita bisa ketemu lagi di bulan suci tahun dikasih kesempatan bertemu lagi di tahun ini. Dikasih kesempatan untuk kita selalu berbuat kebaikan. Yang teman-teman jangan lupa semangat terus di bulan puasanya ya. Walaupun mungkin ada lemes-lemesnya tapi betul harus tetap full lah puasa lah. Lagi laki-laki itu dilihat dari tidak ada bolongnya. Waduh, keren dong, harus gitu dong. Baru puasa pertama sudah mokel kan, jangan. Jadi pertanyaan besar tuh, apa yang Anda bawa ke mertua nanti? Waduh, dalam. Hari ini kita akan bawain berita lagi, informasi lagi buat urbaners ya. Teman-teman urbaners tonton yang sambil sahur mungkin, biar ngantuk ya. Atau lagi berbuka sama keluarga dan teman-teman. Lagi ngabuburit ya, ngabuburit. Yang pertama itu ada apa dia? Yang pertama ada momen Hari Raya Imlek dan Ramadan 2026 hampir bersamaan. Dan jadi beberapa hari yang lalu sebelum kita menyambut Hari Raya bulan suci Ramadan ini, teman kita dari etnis Tionghoa ya itu ya merayakan Hari Raya Imlek. Iya, jadi hanya berkisar 1 hari ya bedanya Kak ya. Jadi tahun 2026 ini menjadi momen libur yang istimewa karena perayaan Imlek dan bulan puasa Ramadan itu berlangsung hampir bersamaan. Jadi hanya berbeda sekitar 1 hari. Jadi ini tuh memberikan pengalaman unik bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut 2 momentum besar budaya dan religi. Bahkan fenomena yang berdekatan antara libur Imlek dan awal Ramadan ini memberikan sejumlah dampak positif ya terhadap aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi. Salah satunya libur panjang yang akhirnya berkesinambungan dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang ramai. Ya karena memang kemarin liburnya dari minggu lalu ya, di hari apa itu sampai di hari Rabu, Kamis ya. Jadi long weekend. Bahkan status orang di sosmed juga long weekend. Ada yang dipakai long weekendnya tuh istirahat buat nyambut Ramadan, ada yang liburan sama keluarga, ada yang bahkan persiapan buka bisnis di bulan Ramadan. Karena memang fenomena bisnis SS gitu ya. Iya, menjanjikan sekali. Nah ini komen-komennya juga dari beritanya. Iya, ini ada Valentine Pink, Imlek merah, Ramadan hijau, collab dah tua. Iya ya, kebetulan karena di bulan Februari ini juga ada yang namanya Hari Valentine gitu, yang mungkin ada teman-teman kita yang ngerayain Valentine kalau saya. Kakak sendiri ngerayain nggak? Ada partnernya nggak? Nah itu dia. Ada Imlek, ada Ramadan kok hijau ya? Kenapa Ramadan itu identik dengan warna hijau? Mungkin karena ketupatnya kali ya. Ketupatnya warna hijau. Pisang hijau ya? Iya. Seger nih ya. Karena di bulan puasa tuh warna hijau tuh seger banget. Iya. Bahkan kita ngelihat gas 3 kilonya kan kayak melon kan, itu langka kan. Ya pisau kayak kurma ya. Seru banget Indonesiaku. Ini mah bukan toleransi tapi kolaborasi. Waduh. Ya kita tahu lah Indonesia itu memiliki banyak etnis ya. Iya. Agama, budaya dan lain-lain lah. Harapannya semoga Indonesia selalu tetap berdampingan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya itu ada apa dia? Ini ada Mustaqim, remaja di Amerika Serikat menjadi imam sholat Jumat dengan outfit culture. Jadi ada seorang pelajar SMA asal California, Amerika Serikat bernama Mustaqim menyita perhatian warga dunia nih karena Mustaqim ini yang merupakan seorang muslim seringkali membagikan momen dirinya menjadi imam sholat, terutama sholat Jumat dengan ciri khas suaranya yang merdu. Tapi yang bikin mencuri perhatian selain suaranya yang merdu itu yaitu
outfitnya tuh yang selalu beda dari imam-imam yang mungkin kebanyakan kita lihat pakai sarung, baju koko, gitu, gamis. Nah, Mustaqim ini menggunakan outfit culture gitu. Jadi mendefinisikan anak muda banget nih meskipun outfitnya culture, tapi tetap nggak melupakan ibadah. Bahkan komen-komennya juga Bismillah jodohku. Ukti-ukti langsung aja ukti-uktinya. Apalagi blasteran ya, blasteran. Betul, ibadah dengan keadaan culture tuh. Nah, buat anak-anak muda yang mungkin culture, jangan lupa lah ibadah. Iya, benar. Aku juga akan selalu meningkatkan ibadah. Pokoknya apapun pakaian kalian guys, baik yang perempuan juga mau yang berhijab ataupun tidak, selagi kita merupakan seorang muslimah tetap tidak merupakan kewajiban sholat ya kan ya. Apalagi di bulan suci ini ya, di bulan suci ini keberkahan, rahmat bakal dilipat-lipat gandakan lah. Mari kita melakukan hal-hal kebaikan. Anak mantu sabar ya 10 tahun lagi, waduh. Udah di booking ibunya nih. Di booking aja 10 tahun. Selanjutnya ini ada cetak sejarah, Nicky jadi musisi Indonesia pertama raih 6 miliar streams di Spotify. Wah, ini salah satu berita yang juga cukup membanggakan ya, membanggakan Indonesia karena memang menjadi salah satu musisi Indonesia pertama yang raih 6 miliar stream di Spotify, di salah satu platform musik internasional ya. Bahkan Nicky juga kembali, ini jadi salah satu bukti bahwa Nicky kembali menorehkan prestasi membanggakan di industri musiknya. Diskografi lagunya di platform streaming Spotify resmi menembus angka 6 miliar stream. Pencapaian luar biasa ini semakin mengukuhkan posisi pemilik nama lengkap Nicky Zevanya tersebut sebagai salah satu kekuatan utama dalam industri musik digital internasional. Jadi berdasarkan data terbaru dari laman keyword.net per 11 Februari 2026 kemarin, seluruh katalog musik Nicky ini secara akumulatif telah diputar sebanyak 6 miliar kali. Nah, angka fantastis ini diraih berkat konsistennya Nicky dalam merilis karya-karya musik yang dianggap relevan bagi pendengar musik global. Jadi lansir dari laman profil artisnya, Nicky kini memiliki 15,4 juta pendengar bulanan. Dan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,1 juta pendengar setiap harinya. Wah, setiap harinya nih ya. Kan Nicky ini juga masih tergolong muda ya, musisi yang muda, dan dia berhasil bisa mencuat gitu di dunia musik internasional itu cukup membanggakan lah. Selain sebelumnya kan sudah ada Agnes Mo, ada Anggun C. Sasmita, sekarang Nicky, dan ada lagi satunya sama Brian. Ya semoga musisi Indonesia, skena musik Indonesia juga semakin dilirik lah oleh dunia khususnya. Dan buat fans Nicky pasti berbangga banget ya, apalagi kabarnya kan Nicky bakal konser di Jogja bulan Juni itu, katanya di depan di Candi Borobudur. Banyak teman-teman aja yang di Kalimantan Timur sendiri tuh udah beli tiketnya, padahal jauh ya, tapi karena fans berat nih ya, wah, jadi sampai nyamperin kesana. Coba satu lagunya Nicky. Yang you in my heart, yes you in my heart, wes. Itulah pokoknya lagunya tuh identik dan relate sama generasi sekarang, makanya banyak yang lagunya coba ya. Apa tuh Kak? Lagunya Nicky ya, ntar ingat-ingat ya. Gimana tuh? Tapi Nicky Tirta ini. Beda ya. Nih komen-komennya nih. Segera go internasional Nicky. Support ya, ini support dari ya. Apalagi kan lagu-lagunya Nicky ini nggak hanya berbahasa Indonesia ya, banyak bahkan yang lagu-lagu berbahasa Inggris gitu. Jadi seharusnya ya akan umum gitu, bisa didengarkan oleh seluruh. Iya, jadi nggak hanya di masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada WNI jadi guru PNS di Norwegia, digaji 80 juta sebulan. 80 juta sebulan ya, ini kayak sebulan bukan setahun nih, sebulan. Sebulan.
Jadi saat itu Resti Armenia yang baru lulus program master dengan beasiswa dari Uni Eropa pada awal 2020 coba-coba tuh mendaftar pekerjaan sebagai guru pengganti di sebuah taman kanak-kanak di kota Stavanger, Norwegia. Saat itu kota tersebut membutuhkan banyak guru sementara untuk menggantikan guru tetap yang sakit karena virus COVID-19. Nah, jadi Resti Armenia ini sendiri tuh cukup kaget ya karena diterima, padahal bahasa Norwegia Kak Resti ini katanya tuh masih belum lancar pada saat itu. Nah, Resti ini berlatar belakang di pendidikan di bidang kesejahteraan anak ya Kak ya. Dan mantap berkarir di negara Nordik tersebut yang berawalnya dari guru pengganti, sekarang Resti jadi guru tetap berstatus PNS. Bahkan pekerjaan sehari-harinya adalah social teacher seperti guru BP gitu ya. Di salah satu SD di Stavanger tadi. Dengan gaji 80 juta. Tapi kita nggak tahu ya kehidupan di Norwegia gimana ya. Ya kayaknya aku dengar-dengar sih dari 80 juta itu 40 jutanya buat biaya kehidupan mereka. 40 juta ya buat 40 juta itu sudah hidup layak gitu. Hidup layak di sana lah. Tapi cukup besar juga, bukan cukup sih, sangat besar juga jika dibandingkan dengan guru-guru kita di Indonesia. Yang jadi permasalahan dari tahun ke tahun ya Pak sebenarnya yang kita harapkan bisa terlirik lah sama pemerintah dan semoga dengan adanya berita ini tergerak mungkin hatinya ya. Satu orang 40 juta. Gak usah 40 juta deh, di atas UMR aja Kak ya, biar gak ada lagi guru-guru kita yang gajinya di bawah 500. Sedih banget tuh kalau dengar berita seperti itu. Ya semangat guru-guru pahlawan tanpa tanda jasaku, semoga ini jadi motivasi juga, semoga ini juga menjadi perhatian khusus buat pemerintah, di mana memang guru-guru kita di Indonesia juga butuh di-up juga soal kelayakan hidup mereka, kelayakan gaji mereka. Apalagi ini kan guru taman kanak-kanak ya, TK ibaratnya, apalagi yang jenjang di atasnya lagi ya, mungkin lebih tinggi gitu. Respect buat Resti atau dia Ibu Resti, semangat terus Bu Resti. Selanjutnya ada apa dia? Selanjutnya ada benua Australia bergerak 7 cm tiap tahunnya ke arah Indonesia. Waduh, apakah bentar lagi kita tergabung nih? Jadi nih, menurut pakar geodesi dari ITB, benua Australia bergerak ke arah utara sekitar 7 cm per tahun. Laju ini tergolong cepat dibandingkan pergerakan lempeng benua lain yang rata-rata hanya sekitar 2-3 cm per tahun. Pergerakan tersebut merupakan proses alami akibat dinamika lempeng tektonik yang telah berlangsung jutaan tahun. Bahkan peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang, Australia diperkirakan akan semakin mendekat dan berpotensi bertabrakan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Jika memang itu terjadi, tabrakan ini akan membentuk sebuah zona subduksi baru yang memicu gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga pembentukan pegunungan. Namun prosesnya berlangsung sangat lambat sehingga tidak berdampak langsung dalam waktu dekat. Ya, karena memang Australia dengan Indonesia juga cukup dekat ya, apalagi di bagian sana daerah timur di Papua. Karena memang sebelumnya katanya dulu itu Indonesia juga itu sebenarnya jadi satu kepulauan yang nyambung lah dengan Papua, dengan Australia, karena makanya banyak satwa-satwa juga yang masih masih sama lah bentuknya, mirip-mirip lah gitulah ya, sampai akhirnya harus berpisah dan ini makin mendekat lagi 7 cm. Sampai mungkin mereka LDR kan awalnya nyatu berpisah, dia mau bertemu lagi. Apakah Kaguru akan ada di Indonesia? Ini komen-komennya nih. Ada yang bilang ya, cara ke Australia beberapa tahun ke depan. Opsi pertama naik pesawat, yang kedua naik kapal, yang ketiga berenang. Kalau makin dekat ya, makin dekat jadi berenang aja. Pantas sering curi-curi pandang, ternyata mau dideketin. Waduh. Gitu. Ini ada juga yang bilang nih, waduh nih siapa nih? Aduh, betapa tidak beruntungnya benua Australia. Waduh tuh.
kan hanya deketan guys, Iya, bukan dekat jadi aja. warga negara Indonesia kan bukan. Iya, dekat kan belum tentu sayang ya. Waduh, iya tuh benar kata. Deket aja belum tentu sayang, Iya. apalagi jadian. Apalagi jadian. Nah, makanya sayang dulu baru ngomong dekat. Belum sayang sudah ngomong-ngomong. Kakak itu. Selanjutnya ini ada apa nih? Woi, berita dari mantan presidennya. Tapi bukan Jokowi. Lukisan karya SBY berjudul Kuda Api dilelang dan laku terjual 6,5 miliar. Lukisan Kuda Api karya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi rebutan konglomerat dalam sebuah acara lelang di perayaan Imlek Demokrat pada Rabu kemarin 19 Februari 2026. Bahkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Osi Dermawan yang menjadi host lelang mengatakan bahwa seluruh hasil lelang lukisan kuda api dipersembahkan untuk membantu keluarga prasejahtera khususnya masyarakat keturunan Tionghoa. Ini menjadi salah satu kegiatan sosial oleh mantan presiden kita ya, respect. karena kita tahu ya presiden kita tuh jago. Iya benar, dia meskipun sudah lengser, sudah menjadi mantan presiden, tapi biasanya nggak pernah berhenti di periodenya aja. Sekelas Pak SBY. Waktu SBY jadi presiden, dia umur berapa? Dia masih kecil banget deh. Dari tahun berapa tuh Pak? Berarti Pak SBY itu 2014 terakhir. 2013 2014 terakhir. Setelah itu Pak Jokowi. Baru kelas 1 SD. SD. Baru kelas 1 SD tuh dia. Jadi lukisan karya Presiden ke-6 Bapak SBY ini bertajuk Kuat dan Energi Pelaksana Kuda Api. Nah kebetulan karena tahun ini tuh buat masyarakat etnis Tionghoa ini tuh merupakan tahun kuda. Tahun kuda ya. Iya benar. Jadi yang diadaptasi dari tahun kuda api dalam kalender Tionghoa 2577 Komzili. Lelang lukisan yang berjudul Kuda Api tersebut dibuka seharga 200 juta atau awalnya dengan metode lelang yang dihadiri oleh berbagai tokoh politik dan pengusaha. Nah, berakhir lukisan tersebut dibawa pulang oleh Lau Trak Kuong dengan harga 6,5 miliar. Lau Trak Kuongnya ini pemilik apa ya, perusahaan apa ya? Apa tuh Kak? PT Bayang di Kalimantan Timur. Sekarang Kalimantan Timur ya. Pak Lau Trak Kuong ini jadi salah satu orang terkaya lah di Indonesia. Karena valuasi perusahaannya PT Bayang yang cukup meningkat. Akhirnya bisa apa ya, berkontribusi memberikan apa? Ikut bersosialisasi. Berpartisipasi dengan ini apa, membantu keluarga prasejahtera tadi. Iya betul, ikut bersosial. Benar. Jadi tokoh politik dan pengusaha yang ikut lelang kali ini tuh nggak hanya hadir untuk membeli karya dari mantan presiden, tapi juga bersifat membantu keluarga prasejahtera, khususnya masyarakat keturunan Tionghoa. Ya, respect buat Pak SBY yang sudah mau melukis untuk kegiatan ini ya, dan respect juga buat Lau Trak Kuong yang sudah berhasil membeli lukisan itu dengan harga 6,5 miliar. Bisa kebeli rumah ya Kak ya. Ini aku bisa nikah berapa kali? Aduh, berapa kali? Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita menemani teman-teman di bulan suci. Mungkin yang lagi lemas nungguin buka, yang matanya ngantuk-ngantuk lagi, atau mungkin lagi istirahat kerja nih tapi nggak bisa makan karena lagi bulan puasa. Kuat-kuat ya. Kuat-kuat, semangat terus di bulan suci Ramadan ini. Lihat saya dong, saya ini. Wes. Padahal perutnya udah bunyi-bunyi ya. Terus bunyi-bunyi sudah. Aduh. Nggak, tetap dikuat-kuatin. Karena event 1 bulan apa nih? Setahun sekali. Iya, setahun sekali. Ini event 1 bulan. Event tahunan. Event 1 tahun. Gimana tuh ngomongnya tuh? Ya, ini karena ini kan cuma setahun sekali kalian menghadapi bulan Ramadan, dan belum tentu tahun depan kalian masih ada.
Nah, jadi kalau masih bisa nggak ada keperluan yang mendesak kayak sakit atau apapun itu, diusahakan tetap puasa. Harus tetap puasa dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahkan itu masuk dalam rukun Islam ya. Benar. Islam berpuasa di bulan Ramadan. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semangat terus, tetap dukung kami berdua di sini. Wah, jadi apa tuh? Sampai jumpa, dadah.